Terus sehat, semangat. Semangat. Baca pagi Pak Tamsin. Salam, selamat pagi Halo. kakak, Ibu Lingga, Inang, Ibu Femi, Bu Ayen, Bu Sekar juga selamat pagi. Pagi Pak Tamsin. Pagi Bulani. Ibu Lani, selamat pagi. Pagi Pak Mardani. Pagi semuanya ibu-ibu. Bapak-bapak. Salam Bu Febri. Pagi. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya. Selamat Salam, pagi. Lek. Sampai di Jakarta. Pak Jisman. Udah sampai di Jakarta Udah lah. sehat ya Bu Nancy. Kami Puji Tuhan. nggak langsung ke Bekasi, kami singgah ke Purwokerto Iya. dulu, Lek. Keliling ya. Sedikit lah, sedikit. Oh, ke Batu Raden, nanti rencananya mau ke Batu Raden. Oh, masih lagi. Mumpung masih pas di sini dekat ya kan. Iya. Batu Raden daerah Jawa ya. Iya. Iya. Jawa. Jawa. Saya pernah pergi tuh waktu 2 bulan yang lalu sama teman-teman orang. Oh. Temannya Bu. Shalom Abuna. Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom Abuna. Selamat Shalom, pagi. Abuna. Bagaimana Selamat pagi. kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Luar biasa, sehat, baik. Yang luar biasa itu Pak Mardani sama Ibu Sekar ya. Iya benar. Nah, Semangat terus ya. yang luar biasa juga nggak kalah luar biasa Pak Jusan sama Bu Nancy ya. Amin. Selalu Nggak mereka kalah luar berdua. biasa juga ada Ibu Duma, Ibu Femi, Ibu Lingga, Bu Mariana, Ibu Ayen, Ibu Acen, Ibu Dora Gunawan, lalu juga Pak Hendri Gunawan, Ibu Juli, Ibu Lani, Pak Ogi, Ibu Mimi, lalu kemudian juga ada Bu Sinai, Bu Susilawati, ya, Abuni Kartika, Bu Femi, semuanya luar biasa. Amin. Amin. Untuk orang-orang yang luar biasa ini, yang pagi-pagi sudah hadir, boleh tepuk tangan sama-sama yuk Bapak Ibu. Wah, dahsyat dan luar biasa. Bulan ini bagaimana Ibu? Cucu semua sehat? Sehat Abuna, puji Tuhan. Dan Terima kasih Abuna. iya. Bu Lingga kacangnya sudah habis. Sudah habis makan nggak makan lagi. Sudah habis ke Batu Raden. Sudah habis kebetulan. Aduh. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik. Pagi hari ini, saat ini Engkau sudah kumpulkan kami semua. Biarlah kami selalu di dalam rahmat dan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Ibu Sekar dan juga Pak Mardani dan besar rombongan tetap dalam keadaan sehat. Biarlah mereka dalam perjalanan singgah satu tempat ke tempat yang lainnya tetap dalam keadaan baik. Sama seperti Engkau membuat kami semua baik adanya. Tuhan, kami berterima kasih sampai hari ini Engkau masih izinkan nafas kehidupan ada dalam kehidupan ini. Engkau masih berikan kami kesempatan. Kami biarlah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Yuk kita tepuk tangan sama-sama ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bu Risma juga sudah bergabung ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, langsung saja kita sambut pujian yang akan kita naikkan. Ini dia pujiannya. Ya, setiap kita sebagaimana pujian ini, kita juga semakin mengerti dan memahami ya. Ajar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, biar ku semakin mengerti akan rencana
nagaga sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal. Oh. Kami tidak boleh ragu akan kuasa-Mu karena kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata, besar dan ajaib, dan tidak ada satu rencana-Mu yang gagal atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus itu yang kami imani Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, kita langsung lanjut ya ke 1 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Kita mau baca sama-sama. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik. 1 Tawarikh pasal 7, suku-suku selebihnya. Masih tentang suku-suku ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke. Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Zizahria, dan anak-anak Yizrahia ialah Mikhael, Obaja, Yoel, dan Yisya, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara suku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimo, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Becher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Becher. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael. Kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir, Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makhir, bapak Gilead.
Makhir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Ma'akha. Nama anak yang kedua ialah Zelafehat. Zelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Ma'akha istri Makhir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh. Nama saudara-saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan, itulah keturunan Gil'ad bin Makhir bin Manasye. Saudara-saudaranya perempuan Molechet melahirkan Ishihot, Abiezer dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sechem, Likhi dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah dan anak orang ini ialah Beret. Dan anak orang ini ialah Tahat dan anak orang ini ialah Elada. Dan anak orang ini ialah Tahat dan anak orang ini ialah Zabat. Dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Ilat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Siera, yang telah mendirikan mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan dan anak orang ini ialah Amihud. Dan anak orang ini ialah Elishama. Dan anak orang ini ialah Nun dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala kotanya, anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Betsean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anach dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yizwa, Yizwi dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapak Birzaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab dan Ashiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal. Anak-anak Zofah ialah Suar, Harnever, Syual, Beri dan Yimra, Bezir, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Arah. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizia. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala pokok mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Oke. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu yang terkasih, saya mau highlight yang ayat 20 dan 21. Jadi ada keturunan Efraim dan juga Manasye. Ya. Dikatakan di sini bahwa mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan itu sebenarnya telah memberkati Efraim dan Manasye sebelumnya dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar ya. Di mana itu di dalam kitab Kejadian sudah ditulis bagaimana kitab suku Efraim dan Manasye itu keturunan yang sangat-sangat diberkati. Ya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu dilimpahkan atas mereka dan keturunan mereka. Namun ternyata Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa ternyata sebesar apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan, Abuna ulangi ya, sebesar apapun yang bisa diberikan oleh Tuhan itu bisa dalam sekejap dibunuh, dirampas, artinya habis.
Ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika sudah besar karena mendapatkannya itu sulit, jadi juga tidak akan mudah hilang. Ketika kita bekerja, kita membangun usaha, kita merintis pelayanan, kita membangun mahligai rumah tangga, ya keluarga dan lain sebagainya, itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Nah, dari pembacaan ini di ayat 20-21 ini Abuna highlight bahwa di dalam sekejap apa yang kita rintis, kita bangun dan kita perjuangkan itu dengan proses yang begitu panjang, jangan lupa bahwa itu akan mudah sekali hancur semudah kita membalikkan telapak tangan. Coba sekarang kita begini, tangannya begini, ya semuanya begini, lalu dibalik. Iya. Kan pada saat kita tangannya sebelum begini kan kita dari bawah kan, ada yang dari bawah, ada yang dari samping, baru dikatasin, baru begini ya. Artinya apa saudara? Ini penggalan kisah yang menunjukkan bahwa mungkinkah dan benarkah rencana Tuhan itu tidak bisa digenapi dan tidak bisa diteruskan lalu terhenti? Ya. Maksudnya apa, Abuna? Yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, mungkin ada banyak hal-hal yang berjalan itu bertentangan dari apa yang telah Tuhan janjikan. Ya, Abuna ulangi. Mungkin di dalam diri kehidupan kita ini seringkali terjadi hal-hal yang kini kok bertentangan ya dari janji Tuhan ya gitu. Setelah dikonfirmasi di satu hamba Tuhan, dikonfirmasi dari satu kejadian dan sebagainya, oh ini kok sering banget ya kejadian-kejadian kayak begini, pertentangan-pertentangan seperti itu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu langsung yang muncul buahnya yang cepat matang itu buah apa? Itu buah keputusasaan, buah kekecewaan, bahkan kepahitan. Namun yang berbahayanya adalah bukan tentang kekecewaan, keputusasaan dan kepahitan dengan manusia lagi. Kalau di dalam kehidupannya itu selalu bertemu dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan janjikan. Berarti kepahitannya bisa sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dari kisah ini Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa kelihatannya rencana Tuhan gagal. Sekalipun Efraim dan Manasye keturunan dikatakan sebagai keturunan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan dan juga akan menjadi keturunan yang bangsa yang besar gitu. Seakan-akan kan gagal. Tetapi dari ayat selanjutnya ya kita bisa lihat di ayat yang ke-22. Efraim itu setelah berkabung berhari-hari lamanya, ini kan ceritanya habis semua kan, keluarganya, hartanya juga habis dan berkabung berhari-hari. Tapi setelah berkabung itu dia mengandung lagi, yang mengandung istrinya maksudnya ya. Jadi istrinya itu mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki, lalu namanya Beria. Ini yang lucunya, anaknya itu dinamakan seperti apa yang dia alami gitu. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman atau saudara seiman ya yang berasal dari suku Batak. Kalau tidak salah itu terkadang kok kenapa namanya matahari? Karena mentari gitu. Karena pas lagi mau lahiran itu pas dia ngelihat matahari gitu loh, mentari di pagi hari. Jadi namanya mentari gitu ya. Kenapa namanya ada namanya kaget gitu kan? Ada nama teman saya itu Trobos. Kenapa? Soalnya waktu mau dibawa ke rumah sakit itu benar-benar dia nerobos antrian Bapak Ibu. Jadi begitu lahir anaknya dinamakan Trobos. Ada sahabat saya juga namanya Sabar. Ya, terus bagus ya namanya Sabar. Bukan karena waktu mau lahiran ibunya teman saya ini
itu dengan sangat-sangat sabar menanti kedatangan suami dan dokternya. Yang dilalah tuh munculnya itu belakangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak latar belakang yang dijadikan sebagai latar belakang nama. Ya, ini sangat menarik. Ternyata di zaman Yahudi sudah ada. Waduh, berarti jangan-jangan orang Yahudi sama orang Batak ini saudara-saudara sepupu ya Bapak Ibu ya. Tradisinya mirip maksud saya ya. Oke, ini menarik ya maksud saya ya. Ini menarik. Dikatakan Beria karena apa? Karena malapetaka sudah menimpa saya. Tapi apakah benar-benar menimpa mereka? Enggak. Mereka langsung dikasih banyak sekali cucu cicitnya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, di sini kita bisa melihat ada siklus kehidupan yang berjalan bergantian. Ketika kita merasa bahwa kayaknya saya gagal nih, itu bukan berarti sampai anak cicit cucu ciki kita itu bakal gagal semua. Ya. Jadi hari ini Tuhan lagi ngajari, Roh Kudus lagi ingatkan, jangan sekali-kali suka memperkatakan Tuhan gagal nih. Entah tendensinya itu ke Tuhan langsung atau ke diri kita sendiri. Abuna ngomong begini karena Abuna pernah melakukan ini. Ya, bahkan bukan sekali dua kali, cukup lumayan sering. Ya. Tapi setelah kemarin pas kebetulan, bukan kebetulan, Tuhan sudah atur di OIC itu. Oh ya, terima kasih Bu Femi. Kemarin Bu Femi mampir di ibadah OIC secara online. Jadi kemarin itu ngebahas mengenai kemah kediaman. Ya, kemah kediaman yang dibahas di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Ya, di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama itu dikatakan bahwa nanti kita akan dapat, dikatakan begini, kemah tempat kediaman kita di dunia ini sementara. Nanti ketika kemah kediaman kita itu dibongkar, Tuhan akan menyediakan kemah kediaman yang abadi. Namun bukan kita yang bisa mewujudkan itu. Bergantung dari tangan Tuhan yang membuatnya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kehidupan kita ini kan sementara semuanya. Ya. Jadi pun itu sebabnya kalau sakit, percayalah tidak akan mungkin sakit terus. Pasti ada waktunya, ada masanya akan sembuh. Ya. Amin. Kalau susah itu pun juga sama, tidak akan susah terus. Pasti akan ada saatnya waktu untuk senang. Itu sebabnya ketika senang, jangan pernah lupa bahwa kita pernah susah dan kita juga bisa jadi susah. Jangan hanya pada saat kita susah, kepengennya itu senang. Ya, itu kan berarti siklus yang bisa bergantian. Yang orang dunia bilang roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi kalau saya melihat ini rencana Tuhan yang menyatakan bahwa entah dia di atas atau di bawah, ataupun dia tidak memiliki lalu kemudian akankah dia akan memiliki, tetapi ujung-ujungnya pasti akan memiliki. Somehow tidak akan pernah kita ketahui bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Dan yang menarik, kita buka dulu yuk di 2 Korintus. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita dapat malapetaka, toh itu juga tidak akan kekal kok. Itu sementara. Kalau kita punya masalah, toh itu juga nggak kekal. Kekal tuh maksudnya gimana? Nggak setiap hari, lalu kita nggak pernah lagi bisa bangkit. Nggak pernah lagi bisa memiliki sesuatu yang pasti. Semuanya itu sementara. Kita buka di 2 Korintus ya. Ya. Tadi kan ayat 1 sudah Abuna jelaskan ya. Ayat yang kedua 2 Korintus pasal 5 ayat kedua. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, banyak kan kita merasa bahwa, aduh, gimana ya, kok gini sih, gitu ya. Entah skalanya besar atau skalanya kecil. Lalu kita membayangkan sesuatu kehidupan yang lebih baik. Ya, yang lebih baik dari yang sedang dijalani pada saat kita sedang mengeluh. Tetapi saudara, keluhan ini sebenarnya bukan keluhan yang
Oh, kita kan harus mengucap syukur. Lalu kita nggak pernah mengeluh. Wajar, selama keluhan itu wajar Bapak Ibu. Karena di Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-12 itu ditulis bahwa Kain itu juga mengatakan hal yang demikian. Kain itu mengatakan bahwa aduh ini hukumanmu ini melebihi kekuatanku. Dikatakan Kain seperti itu. Memang Kain itu pasti salah. Orang bersalah ada konsekuensi. Tetapi Abuna mau mengambil gambaran keluhan yang ada. Ya, bahkan Daud pun juga pernah mengeluh. Ya, semua orang pernah mengeluh. Namun hendaklah kita jangan tinggal dalam keluhan. Kita harus pastikan kalau saya mengeluh saya sementara. Kita harus bisa bicara secara nyata. Untuk mengucap syukur pun terus terang aja. Dari pengalaman Abuna pribadi kita nggak bisa selalu terus mengucap syukur secara sadar. Pasti ada keluhannya. Karena manusia nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Itu menunjukkan apa saudara? Itu menunjukkan pandangan kita pun juga tidak sempurna. Cara kita memetakan dan melihat kehidupan kita yang bakal gagal apa enggak itu tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Allah sendiri. Jadi hari ini Roh Kudus mau ingatkan. Ingat, kalau kita gagal, gagalnya sementara. Karena kemah tempat kediaman kita itu sementara. Nanti kalau sudah ini dibongkar, nah cuma dua itu. Apakah gagal selama-lamanya atau selama-lamanya dalam kegagalan? Terus yang kedua, apakah berhasil selama-lamanya atau selamanya dalam keberhasilan? Apakah susah selama-lamanya atau selama-lamanya dalam kesusahan? Atau senang selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, atau selama-lamanya dalam kesenangan atau kebahagiaan? Yaitu apa? Ketika tempat kediaman kita dibongkar. Dibongkar, dipandam di tanah, ya kan, dibongkar kan, dipisahkan dari daging, tinggal rohnya. Nah, ini rohnya nih mau kemana? Apakah mau ke kebahagiaan selama-lamanya atau selamanya dalam kebahagiaan, atau kesedihan selama-lamanya dalam kesedihan? Jadi karena ini sementara, apa yang mungkin kita alami tadi malam, kemarin, situasi yang rumit, yang ruwet, segala sesuatu yang bersih tegang dan sebagainya, percayalah itu sementara. Namun kalau kita tidak berhati-hati, yang sementara ini bisa mempengaruhi jalan hidup kita. Kalau apa saudara? Kalau kita tidak sungguh-sungguh membuang itu semua. Maka itu Bapak Ibu, segala sesuatu seperti yang dikatakan di Mazmur 5, jikalau ada konflik, jikalau ada persoalan, jikalau ada stres, jikalau ada sesuatu yang merasa mentok, kita harus datang kepada Tuhan. Di pasal yang keempat juga diingatkan, kalau lagi marah diam. Jadi ketika diam, menyambung di pasal 5 Mazmur pasal 4 maksud saya, dan pasal 5 yang selalu Abuna ingatkan, baca setiap malam dan setiap pagi, itu dibuat kita mengerti bahwa kita itu orang-orang yang diberkati, yang diberikan perlindungan seperti perisai. Nah, kita akan di bawah perlindungan Tuhan kalau kita diam. Tapi kalau kita meronta-ronta, kitanya sendiri yang membuat tidak terlindungi. Jadi Bapak Ibu terkasih, ternyata hasilnya adalah apa? Termasuk dari keturunan Efraim dan Manasye, akhirnya sekalipun mereka dihancurkan oleh orang-orang Gad, sekalipun seakan-akan Tuhan seperti menarik kembali janjinya, tetapi pada kenyataannya tidak. Ya. Karena apa saudara? Di Efraim, kita lihat, kita balik lagi yuk, kita tutup di bagian ini. Di keturunan Efraim yang kita baca tadi, kita menemukan satu nama Bapak Ibu.
Kita buka di 1 Tawarikh pasal 7 tadi. Ya. Nah, coba kita baca di ayat yang ke-27. Ya. Kalau dari ayat 25 kan Beria itu anaknya dari Efraim setelah ia kembali bersetubuh dengan istrinya dan istrinya mengandung. Dari Beria muncul banyak sekali keturunan, ya, sampai Amihud dan lain sebagainya. Kita baca ayat ke-27. Dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah siapa Bapak Ibu? Yosua. Kita sudah sempat bahas Yosua ya di tahun lalu. Dan kita bisa melihat kisah kepahlawanan Yosua. Apa maksudnya Abuna? Itulah maksudnya rencana Tuhan atas keturunan Efraim. Mungkin Efraim tidak bisa melihat secara manusia. Tetapi sejarah akan membuka mata setiap orang. Dan membuat setiap mulut mengaku bahwa keturunan Efraim yang bernama Yosua adalah satu-satunya yang bisa memasuki tanah perjanjian selain Kaleb. Dan dia yang dipercaya untuk kemudian memimpin bangsa Israel di tanah perjanjian. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita letakkan tangan di dada dan kita berdoa. Seringkali kami berharap kami diberikan kesempatan untuk melihat kondisi yang membaik, situasi yang hebat, tidak hanya atas diri kami, tapi juga atas anak-anak cucu kami dan pekerjaan kami. Tetapi dengan pembacaan hari ini, kami disadarkan, kami tidak boleh mengatakan bahwa aku sudah gagal dalam mempertahankan keluarga ini, aku sudah gagal dalam membesarkan anak-anak, aku sudah gagal dalam merintis pekerjaan dan membangun pelayanan ini, aku sudah gagal. Sebab mungkin saat ini atau saat mendatang kami bukanlah seorang yang masuk dalam perhitungan Tuhan untuk melihat hasil dari apa yang kami bangun, hasil dari apa yang kami rintis. Mungkin kami masih belum termasuk orang-orang yang akan melihat anak-anak kami berhasil. Tetapi kami mau perkatakan mulai dari saat ini, hingga keturunan kami kemudian, Engkau tidak pernah gagal atas rencana kehidupan kami dan keturunan-keturunan kami. Rancangan-Mu Tuhan atas kami sebagai orang percaya tidak bisa digagalkan oleh iblis dan orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Selama kami memegang teguh iman percaya, selama kami memegang kasih setia kami, sama seperti halnya Engkau yang memegang kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, maka kasih setia Tuhan itulah yang akan menyertai perjalanan hidup ini. Terlepas kami bisa melihat atau tidak, kami perkatakan Engkau tak pernah gagal atas setiap keadaan kami. Dan kami perkatakan sekali lagi, segala macam tipu daya iblis yang mencoba mengganggu keharmonisan, damai sejahtera dan keyakinan kami sebagai orang percaya, membuat kami berkata-kata, berpikir yang tidak-tidak, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus diputuskan, karena Engkau Tuhan yang menguduskan setiap kami. Engkau jualah yang berjanji untuk memberkati kami. Untuk itu kami harus tetap percaya, harus tetap memegang janji setia kami kepada Tuhan. Kami harus terus memperkatakan, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Mari katakan sama-sama, Tuhan, Engkau tak pernah gagal. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini pun bukanlah tahun kegagalan kami, tapi inilah tahun berkat-berkat yang pasti akan Tuhan genapi. A year of spectacular blessings terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sakit, kami mau perkatakan sakitku sementara, karena Tuhan pasti akan memulihkan. Kalau kami susah, susah kami pun juga sementara, karena Tuhan pasti akan membuat kesusahan ini menggantikan menjadi kebahagiaan.
Yang penting semua yang kami alami sekalipun bahagia juga sementara tidak kami lupakan bahwa kami bisa saja suatu saat susah. Supaya kami tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan dan tidak memanfaatkan apa yang bisa kami manfaatkan namun hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan kepuasan kami pribadi. Tapi kami tetap melihat bahwa baik atau buruk Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perkatakanlah dengan iman dan percayalah bahwa perkataan kita berkuasa. Dan apa yang kita perkatakan akan menjadi buah yang akan kita petik saat ia matang. Dan kita akan menikmati hasilnya. Demikian janji Tuhan atas kita. Sama sebagaimana janji Tuhan atas Abraham. Dan kita pun berhak untuk mendapatkan janji itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah apa yang dijanjikan itu juga kita dapatkan karena itu adalah hak kita sebagai orang-orang yang satu di dalam Tuhan, satu keturunan atas Abraham, satu di dalam janji-janjinya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan janji setianya itu pasti iya dan amin. Dan ia memegang janji setianya. Dia akan menunjukkan kepadamu bahwa oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang berbeban berat, engkau akan diberikan kelegaan dan diberikan kekuatan yang baru hari lepas hari sampai mulutmu dan mulutku tetap berseru dalam segala keadaan, Tuhanku tak pernah gagal. Jadi aku tidak boleh gagal dalam mempertahankan janji setiaku di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mengerti dan sepakat melakukan sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Amin. Ya, Amin. ya jangan lagi ngomong. Kalau gagal juga kan sementara. Amin. Supaya ketika kita belum berhasil kita nggak marah sama Tuhan. Ya, dan kita pun pas lagi berhasil kita nggak lupa sama Tuhan. Ingat kalau kita bisa berhasil, kita juga bisa gagal. Karena keberhasilan itu juga sifatnya sementara. Dia akan kekal setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita dalam keberhasilan selama-lamanya atau kita selama-lamanya dalam kegagalan. Tapi biarlah sekalipun tempat kediaman kemah kita ini sementara, apapun yang ada dalam kemah kediaman kita, kita hias dengan iman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas segala yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna semuanya ya. Sama-sama. Tuhan memberkati. Ya semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Yang sudah bergabung, ya semuanya Ibu Tia Pardede juga sudah bergabung sama Kak Cita ya. Oke Bapak Ibu sekalian terima kasih. Kita masih tunggu ya, Bu Tia juga masih tunggu kan? Ya sama, kita semua sama-sama sedang antrian menunggu janji Tuhan digenapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke deh, sampai jumpa lah besok ya Bapak Ibu. Shalom. Dan Terima kasih Abuna semuanya. Ada.